Omah ora mesti dadi papan kanggo urip, nanging omah uga minangka papan kanggo muli. Atau yang bisa kita artikan sebagai rumah bukan selalu tentang tempat tinggal, namun rumah juga merupakan tempat untuk kita pulang. Halo semuanya, selamat datang pada rumah kami yang bernama Jala House. Merupakan singkatan dari nama perancang serta kepanjangannya yaitu Javanese Ala House. Hunian kami mengusung tema besar yaitu Improve Your Life Quality. Kami yakin jika Anda memiliki hunian kami, hidup kualitas Anda akan meningkat. Rumah ini memiliki konsep utama modern tropis, yaitu kombinasi antara desain dengan penyesuaian spesifik untuk iklim tropis. Perpaduan antara kehidupan perkotaan, gaya hidup sehat, dan keindahan alam tropis bernuansa jauh. Disajikan juga view langsung menuju Gunung Halimun Salak. Kami di sini berkomitmen untuk membangun hunian ramah lingkungan dengan aspek pembangunan berkelanjutan dan parameter Greenship Homes. Berikutnya merupakan detail lokasi rumah pada Jalan Kavling Surya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Berikutnya akan kami sajikan mengenai spesifikasi hunian kami. Rumah yang kami rancang dan kami tawarkan memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu luas lahan seluas 306 meter persegi, luas tapak bangunan 209 meter persegi, luas ruang terbuka hijau 97 meter persegi, dan jumlah lantai 2 lantai yang dilengkapi dengan lantai mezanin antara lantai 2 dengan plafon. Berikutnya, fasilitas yang tentunya unggulan yang kami tawarkan berupa ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, musola atau ruang ibadah, parkir mobil dan motor, kamar mandi, dapur dan ruang makan, balkon, saung dan kolam ikan, pengolahan limbah padat organik, dan ruang baca. Berikut merupakan tampak dari ruang tamu rumah hunian yang kami rancang dengan luasan 370 x 300 cm persegi. Dengan dirancang langsung, di mana pencahayaan dapat dengan mudah masuk ke ruang. Selanjutnya adalah ruang keluarga yang sangat nyaman dan dapat terlihat dengan desain minimalis namun tetap fungsional dengan luasan 335 cm x 400 cm. Lalu terdapat 6 kamar tidur dengan rincian 1 kamar tidur keluarga utama yaitu seluas 885 cm x 500 cm, 1 kamar tidur tamu, 3 kamar tidur anak, dan 1 kamar tidur ART yang masing-masing seluas 300 x 400 cm. Rumah kami dirancang dengan mengutamakan religius, sehingga kami merancang musola untuk ruang ibadah agar dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Untuk memudahkan mobilitas, hunian rancangan kami menyediakan parkir khusus baik untuk mobil maupun motor. Tidak lupa juga, hunian kami terdapat kamar mandi yang memiliki sirkulasi dan tentunya nyaman dengan total 4 kamar mandi dengan 1 kamar mandi terdapat di dalam kamar tidur utama. Untuk mendukung aktivitas ibu-ibu rumah tangga nih dan tempat-tempat ngobrol keluarga sambil makan, kami juga merancang dapur dan ruang makan yang dengan view langsung ke Gunung Salak dengan luasan 435 cm x 200 cm. Karena view Gunung Halimun Salak menjadi salah satu unggulan di lokasi kami, maka dari itu kami menyediakan balkon yang mengarah langsung ke Gunung Halimun Salak. Untuk mengisi waktu luang di rumah, kita menyediakan fasilitas saung dan kolam ikan. Bisa banget nih buat refreshing jika jenuh kalau lelah setelah pulang berkegiatan. Buat yang suka membaca atau mengerjakan tugas, ada juga ruang baca khusus loh yang dirancang sangat nyaman dengan pencahayaan yang tentunya sesuai dengan standar SMP. Terakhir, kami juga mengusung rumah ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan adanya pengolahan khusus limbah padat. Untuk memverifikasi rumah kami ramah lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan Greenship Home Assessment sebagai berikut.
Hunian kami memperoleh nilai sebesar 70 poin dengan memenuhi 91% dari total parameter-parameter yang terdapat dalam Greenship Home Assessment. Dan klasifikasi yang kami peroleh dari penilaian tersebut yaitu Platinum, tingkat yang paling tinggi dalam penilaian Greenship. Jadi, bisa dipastikan rumah kami sangat mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan. Berikutnya merupakan aspek-aspek penilaian dalam Greenship Home Assessment. Yang pertama ada tempat guna lahan, kemudian efisiensi dan konservasi energi, kemudian konservasi air, siklus dan sumber material, kesehatan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Yang pertama yaitu Appropriate Site Development atau ASD. ASD ini bertujuan untuk memastikan fungsi lahan tempat didirikannya hunian sudah sesuai serta dapat mewujudkan keharmonisan lingkungan. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, desain hunian yang kami rancang memiliki vegetasi lebih dari 30% luas tanah. Kemudian ada pohon dan tanaman pelindung yang terletak di pekarangan. Kemudian kami melakukan upaya pengendalian hama dengan melapisi setiap kayu. Berikutnya kami mendesain juga penanganan limpasan pada bagian atap dan penanganan limpasan di bagian halaman. Karena itu, nilai yang diperoleh dalam aspek ASD yaitu sebesar 12 poin. Aspek berikutnya yaitu Energy Efficiency and Conservation atau EEC. EEC ini bertujuan untuk mewujudkan suatu hunian yang efisien dari segi penggunaan energi, bahkan dapat menjadi sarana konservasi energi. Penerapan EEC pada hunian kami terdapat yaitu adanya desain pasif, penggunaan jendela yang luas, sehingga minimalisir penggunaan penerangan ruangan. Meteran listrik juga digunakan dalam desain kami sebagai prasyarat dalam EEC. Terdapat peredam panas sebagai upaya menjaga kesejukan di dalam rumah yang terdapat pada atap dan dinding. Penggunaan penerangan rumah kami juga berupa piranti rumah yang berlabel hemat energi. Yang terakhir, rumah kami terdapat panel surya pada bagian atap, bangunan utama, dan atap saung demi mengurangi penggunaan energi non-renewable. Poin yang diperoleh dari EEC yaitu sebesar 15 poin. Berikutnya merupakan Water Conservation atau WAC. WAC dilakukan dengan tujuan memanfaatkan semaksimal mungkin air yang tersedia. Penerapan yang dapat terlihat dari desain hunian kami yaitu adanya penampungan air hujan, sistem hidroponik, dan perangkap lemak pada sink di dapur. Penerapan WAC lainnya yaitu kami menghitung keluaran air dari setiap alat di kamar mandi dan konsumsi penggunaan air dihitung menggunakan meteran air. Poin dari WAC yang kami peroleh yaitu sebesar 13 poin. Berikutnya yaitu Material Resource and Cycle atau MRC. MRC dilakukan bertujuan memastikan penggunaan SDA atau sumber daya alam yang efisien dalam pembangunan rumah serta dapat mengurangi limbah dan dampak lingkungan. MRC yang diterapkan dalam hunian kami berupa desain ventilasi yang menyilang baik secara vertikal maupun horizontal seperti pada gambar bagian kiri. Kami menggunakan material-material bekas yang masih memiliki potensi untuk daur ulang seperti pada penggunaan furnitur kayu yang disatukan kembali menggunakan resin seperti pada yang terdapat di ruang baca. Kemudian kami juga menggunakan material prefabrikasi dalam bangunan utama yaitu kolom-kolom utama serta bagian pondasi alat tampungan limpasan air. Selain itu, digunakan juga jenis kayu yang populasinya masih mudah ditemukan sehingga dapat terbarukan serta digunakan material dengan proses produksi yang ramah lingkungan berupa cat tembok yang memiliki sertifikasi. Semua material yang digunakan berasal dari daerah sekitar dengan radius 1000 km sehingga total poin yang diperoleh dari Material Resource and Cycle atau MRC sejumlah 8 poin. Berikutnya merupakan Indoor and Health Comfort atau IHC. IHC ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuni. Penerapan aspek dalam hunian kami dapat terlihat dari pencahayaan alami seperti pada gambar, menggunakan desain jendela besar baik di lantai 1 maupun lantai 2, sehingga cahaya matahari dapat leluasa masuk. Terdapat juga sirkulasi udara di kamar mandi dan dapur. Luas ventilasi dari hunian yang kami rancang sebesar 5-10% dari total luas lantai dengan posisi yang menyilang. Diterapkan juga penggunaan pencahayaan sesuai ketetapan pada SNI, serta menggunakan material yang tidak membahayakan kesehatan berupa cat yang tidak mengandung VOCs, menggunakan kayu komposit, dan menggunakan material antibakteri dengan sertifikat. Poin yang diperoleh yaitu sebesar. Berikutnya merupakan Building Environment Management atau BEM.
Penerapan aspek ini bertujuan memastikan hunian dibangun sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Penerapan dalam hunian kami berupa adanya tempat sampah dengan kategori berbeda, serta pengolahan sampah organik menggunakan mangkut atau larva black soldier fly atau BSF. Desain dan konstruksi hunian kami melibatkan tenaga ahli dari setiap tahapan desain. Dalam prosesnya, dipastikan juga dari sektor ketiga pekerja. Dirancang juga panduan-panduan bangunan rumah berupa dokumen-dokumen. Dari sektor keamanan, kami memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana serta menerapkan inovasi dalam desain. Poin yang diperoleh dari poin Building Environment Management yaitu sebesar 11 poin. Berikutnya merupakan harga dari hunian, keren, nyaman, serta ramah lingkungan sesuai dengan parameter-parameter Greenship Homes Assessment, yaitu sebesar Rp900.070.000. Berikutnya akan kami sampaikan lampiran berupa RAB dan kurva S penjadwalan proyek. Ini merupakan detail RAB dari setiap pekerjaan yang kami lakukan. Berikutnya merupakan kurva S penjadwalan dari rancangan hunian kami. Jika salah satu dari Anda tertarik akan hunian kami, dapat menghubungi tim kami, yaitu Ayu Septiandini dengan NIM 08, Abdillah Lutfi dengan NIM 72, dan saya sendiri Muhammad Rahman dengan NIM 94. Atau dapat juga menghubungi nomor dan website di bawah, serta bisa datang juga langsung ke tempat kami yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Segera miliki Jala House karena rumah bukan hanya tempat untuk tinggal, namun rumah juga menjadi tempat untuk kita pulang. Kami akhiri dengan peribahasa Jawa, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasama, memayu hayuning bawana. Yang artinya berbuat baiklah bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia, makhluk hidup, dan jangan lupa berbuat baiklah untuk seluruh dunia.